poin-poin penting yang telah kita bahas terkait dengan mafatihul barokah ya, kunci-kunci keberkahan. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan beberapa kunci-kunci keberkahan. Di antaranya adalah yang pertama, mendirikan sholat pada waktunya, iqamatus sholat fi waktiha. Barang siapa yang ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah sholat pada waktunya ya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa ya. Di sini dikaitkan dengan nahnu narzuquka. Nah, kan. Jadi di antara fadilah berkah yang Allah akan turunkan adalah rizki. Maka segeralah untuk melaksanakan sholat, jangan sering menunda-nunda waktu sholatnya. Kemudian yang kedua, pintu berkah yang kedua adalah at-tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah secara totalitas, secara penuh ya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita ketika kita mempunyai cita-cita, harapan, keinginan, usaha dan lain sebagainya. Tawakallah kepada Allah. Tetap keluar keringat dengan usaha yang sesuai dengan kemampuan kita, tapi ujung-ujungnya gantungkan usaha itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Balighu amri itu apa? Allah pasti akan memenuhi cita-cita kita. Nah, merealisasikan, mewujudkan cita-cita kita. Asal kita bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak berarti juga ketika kita berusaha tanpa ada tantangan, tanpa ada hambatan. Sekali lagi saya ceritakan tentang betapa beratnya proses pendirian kerajaan Utsmaniyah itu luar biasa ya. Dahsyat. Mereka adalah sekelompok orang nomaden yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang belum punya tempat tinggal ya. Sementara Kesultanan Seljuk saat itu mulai melemah dan sangat lemah sekali. Tapi mereka tetap bertahan ya. Cita-cita mereka tetap mulia, ingin mengibarkan bendera Islam di seluruh dunia ya, di Eropa di mana ya, dan ingin menahan kezaliman. Jadi kezaliman dilakukan oleh tentara Mongol ya, dan juga Bizantium itu ya. Cita-cita mereka hanya itu. Tapi di tengah itu penderitaannya luar biasa ya. Selalu berhadapan dengan para pengkhianat ya, di sukunya, di kaumnya, di kelompoknya, di golongannya ya. Juga selalu berhadapan dengan beberapa serangan-serangan tentara Mongol yang luar biasa dahsyat. Itu tetap bersabar ya, tetap bersabar. Jadi tidak ada satupun usaha kecuali ada ujian dari Allah Subhanahu. Tapi yang terpenting adalah gantungkanlah semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Haqqa tawakkulih ya. Kemudian yang ketiga adalah birrul walidaini wasilatur rahimi. Berbakti kepada orang tua. Sesungguhnya kalau birrun itu artinya bukan berbakti ya. Susah juga kalau ngartikan dalam bahasa Arab. Birrun itu apa Ustaz ya? Birrun dia berbuat baik ya. Kalau bahasa kita memang berbakti, artinya berbuat baik dalam arti secara penuh, secara totalitas, tanpa ada dikurangi sedikit pun. Berarti dalam perkataan, dalam perasaan, husnuzon kepada orang tua ya, dalam doa, dalam perbuatan harus baik semuanya. Maka kalau dalam bahasa Al-Qur'an adalah wabil walidaini ihsana. Ihsan itulah birrul walidain ya. Ihsan itulah birrul walidain. Tidak terbatasi oleh satu perbuatan ataupun satu tindakan, satu amalan tertentu. Semua yang menjadikan orang tua bahagia, orang tua senang dengan ucapan kita, dengan tindakan kita, perbuatan kita, itu masuk dalam kategori al-ihsan bil walidain ya. Apalagi ketika kita sudah banyak kesibukan ya, banyak yang menghalangi kita untuk
melaksanakan birrul walidaini ya. Birrul walidaini sekarang saya yakin juga banyak sarana juga yang bisa kita gunakan ya untuk birrul walidaini, sekalipun jaraknya jauh. Saya sendiri juga kadang sedih ya, udah lama pengen ketemu dengan orang tua, tapi kadang kendalanya sekarang seperti ini ya. Di sana ada begini, sini ada begini. Orang tua kadang juga was-was, nggak usah pulang saja. Wah, padahal ingin ketemu juga. Repot juga ya. Sudah, nggak apa-apa. Yang penting sering berkomunikasi, bersapa dengan dua orang tua, atau memberikan sesuatu yang mungkin bisa membahagiakan orang tua dan sebagainya. Kemudian yang keempat ya, at-tabkiru fi talabir rizqi. At-tabkiru fi talabir rizqi, atau bersegera mencari rizki ya, bersegera mencari rizki. At-tabkir itu bukroh al-bukur, berarti berpagi-pagi ya. Atau ketika kita bangun di pagi hari, segeralah berusaha untuk mencari rizki, karena keberkahan ada di pagi hari. Dan Rasulullah juga menjamin, dan sudah didoakan oleh Rasulullah SAW, dijamin pasti siapa saja yang bangun di pagi hari berusaha untuk mencari rezeki akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi keberkahan ini nggak usah dibayangkan berapa banyak rezeki yang kita dapatkan ya, atau penghasilan kita dapatkan apa. Yang penting berkah ya. Berkah itu paling utama. Berkah itu tidak akan menempel pada miliar, pada triliun, tidak. Tapi berkah itu datang dari Allah, dan Allah akan memberikannya kepada hambanya yang disukainya ya. Perkara banyak sedikit itu urusan lain ya, urusan lain. Kalau kita cita-citanya semuanya lebih baik banyak dan berkah kan, daripada sedikit tidak berkah. Iya nggak? Iya kan ya, lebih baik banyak dan berkah daripada sedikit tidak berkah. Iya, semuanya orang begitu. Semua orang begitu, tapi kenyataannya tidak begitu ya, tidak begitu. Lebih baik sedikit berkah daripada banyak tidak berkah gitu ya kan, begitu ya. Jadi itu. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah dawamul istighfar ya. Melanggengkan istighfar ini juga termasuk salah satu dari kunci-kunci keberkahan kita ya. Ini jelas sangat tegas sekali difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa itu? Surat Nuh ya. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan seterusnya banyak ya. Dan seterusnya banyak. Maka Atha ibni Abi Marwan meriwayatkan dalam sebuah hadisnya dari abinya, dari ayahnya. Ini luar biasa ya. Atha belajar hadis dari ayahnya ya. Ayahnya siapa? Marwan ya. Atha ibni Abi Marwan ya. Beliau mengatakan, menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW yang bunyinya, kharajna ma'a Umar bin Al-Khattab nastasqi fama zada 'alal istighfar. Kami keluar bersama dengan Umar bin Khattab, nastasqi fama zada 'alal istighfar. Saat itu ingin sekali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan ya. Apa yang dilakukan? Memperbanyak istighfar ya. Perbanyak istighfar. Istighfar ini luar biasa dahsyat pengaruhnya kepada kehidupan kita ya. Kalau dalam surat Nuh tadi ya, luar biasa ya. Yursilis sama, dari langit turun ya. Kemudian yumdidkum bi amwal wa banin ya. Yang ada di sekitar kita, harta dan anak-anak kita juga akan membawa berkah, mendatangkan berkah. Kemudian jannat, kebun-kebun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sediakan sungai juga. Luar biasa. Kemudian jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah, ini sederhana sekali tapi ini juga akan membawa berkah. Maka ketika kita melakukan hal ini, lakukanlah dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu. Apa itu? Assalamu alal ahli, ya. Mengucapkan salam kepada keluarga. Maka ketika kita masuk rumah, adabnya memang mengucapkan salam. Baik yang di dalam rumah itu ada orangnya atau tidak ada orangnya, apalagi ada orangnya. Begitu mau masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ini adabnya ketika kita masuk rumah, ya. Sehingga kita bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitika. Jika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam, karena hal tersebut itu akan membawa keberkahan padamu dan kepada keluargamu. Ini kan sederhana, ya, tapi kadang kita terlalaikan dengan keperluan kita, ya, karena sudah perjalanan jauh, saking terdesaknya kebutuhan, langsung buka rumah, ludak, langsung lari gitu, ya. Mendesak gitu, ya, sehingga lupa, dan kita masuk rumah nggak dapat berkah sama sekali, ya. Tidak dapat berkah, kita nggak dapat berkah, keluarga tidak dapat berkah. Bahkan dalam surat An-Nur ayat 61 ditegaskan oleh Allah, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. An-Nur ayat 61, ya. Ini dalil disyariatkannya salam ketika kita masuk rumah, ya. Maka ditafsirkan di sini qaulu ta'ala tahiyyatan min indillah, ayat qad syara'aha lakum wa ja'alaha tahiyyatakum, bahwa salam ini menjadi syariat buat kalian, ya. Kemudian mubarakatan artinya apa? Listimaliha 'ala salamah minan naqsi wa husulir rahmah wal barakah wan nama waz ziyadah. Subhanallah, ya. Karena apa? Karena tahiyyat tadi, salam tadi, ya, penuh berkah itu maksudnya mengandung keselamatan, selamat dari segala kekurangan, selamat dari segala bahaya, ya, dan juga akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka jangan tinggalkan mengucapkan salam, sekalipun mungkin nanti kita pulang sudah malam, keluarga kita sudah tidur, ucapkan salam. Tapi nggak perlu keras-keras, ya. Kalau kan ada adab juga, adab ketika kita pulang, keluarga kita sudah tidur terlelap dan kita pulang tengah malam, itu ada adabnya, ya. Di antara adabnya, ya, jangan pulang tengah malam dengan cara yang mengagetkan keluarga atau anggota keluarga kita, ya. Pelan-pelan, tetap salam, assalamualaikum. Siapa yang jawab? Adalah yang jawab. Sekalipun yang lain udah tidur, jangan dicari yang jawab siapa, ya. Udah gelap, ada yang jawab, tiba-tiba ada yang jawab. Sudah yakin saja, insya Allah menurunkan berkah bagi kita yang datang dan bagi keluarga kita. Bahkan kalau kita pulang dari tempat yang jauh, tidak ada orang di rumah, tetap, ya, adabnya kita mengucapkan salam, ya, itulah. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat keberkahan. Begitu juga hadis yang lain dari Anas bin Malik, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitika, ya. Ini pesan kepada Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, wahai anakku. Ini artinya apa? Artinya Rasulullah mengajarkan kepada anak kecil. Anas bin Malik masih kecil, ya. Jadi Anas bin Malik dulu itu kan dititipkan oleh ibunya, ya, sebagai pelayan Rasulullah SAW ketika masih kecil, ya. Didoakan oleh Rasulullah, kemudian ikut dengan Rasulullah, ya. Nah, ini diantara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik adalah adab ketika masuk rumah, ya. Kita juga harus mengajarkan kepada anak kita, ya. Ayo salam dulu,
sekalipun nggak ada orangnya tetap salam ya, apalagi ada orangnya ya. Ya bunayya, wahai anakku, kata Rasulullah, idza dakhalta, seandainya engkau masuk ke dalam rumah, ala ahlika, nah, fasallim, maka ucapkanlah salam, yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitika ya. Oke. Kemudian poin yang ketujuh ya, kunci yang ketujuh adalah talabul barakah fi amakinin mubarakatin wa azminatin mubarakatin ya. Meminta berkah ketika kita diberikan kesempatan di tempat dan waktu yang penuh berkah. Nah, ini harus kita manfaatkan ya, jangan terlewatkan. Apa di antara tempat yang penuh berkah itu? Kal masajid, seperti masjid. Fahiya afdalul biqa, la siyamal masjidil haram wal masjidil nabawi wal masjidil aqsa ya. Semua masjid ya. Di depan kita ada Masjid Al-Kautsar ya. Masuk ke dalam, sholat, mohonlah berkah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoalah sebanyak-banyaknya di situ ya. Ini tempat ya, masjid. Termasuk juga selain masjid apa? Majlis ya, majlis zikir ya, majlis zikir ya. Majlis zikir ini juga tempat yang penuh dengan berkah. Haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah ya. Majlis zikir juga begitu ya. Masjid di tempat kita, apalagi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, juga Masjid Al-Aqsa. Adapun waktunya apa? Di antara waktu yang penuh berkah adalah kasyahril Muharram wa syahri Ramadan wa ashrin Dzulhijjah. Seperti syahrul Muharram, bulan Ramadan, dan juga 10 hari di bulan Dzulhijjah ya. Ini bulan ya. Bulan. Adapun hari-hari yang penuh berkah adalah ayyamil Jum'ah wal Itsnain wal Khamis. Hari Jumat, hari Senin, dan hari Kamis. Besok hari Senin. Ya. Mintalah berkah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari penuh berkah itu besok ya. Begitu juga adapun lebih kecil lagi. Kalau tadi bulan, hari, sekarang bagian dari hari, waktu ya. Yaitu apa? As-sulusul khair minal lail. Sepertiga malam ya. Sepertiga malam. Dan juga wa auqatus sahari. Waktu-waktu sahur. Ini adalah waktu yang penuh berkah ya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu tersebut, memohon agar Allah turunkan berkah kepada kita semuanya. Baik jamaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya poin keberapa berarti ini ya? Ke-8. Yang ke-8 yang bisa mendatangkan berkah adalah orang-orang beriman dan orang-orang soleh. Ya, orang-orang beriman dan orang-orang soleh ya. Orang beriman yang kita saksikan mereka menjaga keimanan mereka, ibadah mereka, akidah mereka, cinta mereka kepada Rasulullah, cinta mereka kepada orang-orang beriman yang lainnya. Begitu orang soleh ya, orang soleh, semuanya itu yang membawa berkah ya. Maka ada kata pepatah, kata bijak, uhibbus solihina walastu minhum. Saya mencintai orang-orang soleh, sekalipun saya mungkin belum bisa mencapai derajat seperti mereka. Kenapa? La'alli an anala bihimus syafa'ah. Barangkali suatu saat nanti di hari kiamat saya bisa mendapatkan syafaat dari mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Dan saya membenci orang-orang yang perdagangannya adalah kemaksiatan. Walau kunna sawa'an fil bidha'ati. Masya Allah. Sekalipun mungkin barangkali saya juga terkadang terseret juga dalam jurang maksiat, tapi dalam hati saya tetap benci kepada kemaksiatan. Jadi masalah cinta dan benci ini harus
tepatkan, paskan ya. Maksiat tetap benci, sekalipun mungkin suatu saat ada saudara kita atau mungkin ya, semoga Allah menjaga kita ya, kita terjerumus pada kemaksiatan. Tetap bagi seorang beriman benci kepada maksiat. Begitu juga sebaliknya, menyukai, mencintai orang-orang yang soleh ya. Karena berteman dengan orang soleh ini luar biasa faedahnya. Seperti halnya kisah dalam Ashabul Kahfi, bahkan bukan hanya manusia, binatang pun ketika berteman dengan orang yang soleh dia dapat berkah ya, dapat berkah. Kenapa di dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan anjingnya ya, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Padahal nggak ada urusan sama sekali anjing itu dengan Ashabul Kahfi itu. Itu semuanya takdir dari Allah sebetulnya ya. Tapi kenapa dia mengikuti terus ya? Ketika orang-orang soleh ya, pemuda-pemuda Kahfi itu masuk ke dalam gua, anjing itu di luar mengikuti ya, mengikuti di luar, duduk di luar ya. Sampai akhirnya Allah takdirkan anjing itu juga ikut ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Entah benar entah tidak, ketika saya ke Yordan dulu, di depan itu ada anjing sudah membatu ya, di depan gua Ashabul Kahfi itu adanya. Kata pemandunya ini adalah anjing dulu yang menemani Ashabul Kahfi, katanya aman, begitu. Ya aman Yordan ya. Itu subhanallah. Nah itu anjing itu dapat berkah sehingga dia disebutkan namanya di dalam Al-Quran karena kebersamaannya dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah ya. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-8. 9 ya, 9. Yang ke-9 qiraatul Quran ya, membaca Al-Quran. Ini jelas Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah. Qala ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kitabun mubarak, kitab yang penuh berkah ya. Bacalah Al-Quran di tempat manapun yang memungkinkan kita untuk membacanya. Di rumah kita apalagi ya. Maka kalau ingin dapat berkah semuanya ya, sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran ya, di bagian manapun rumah kita, insya Allah semuanya akan kena berkah. Tapi mungkin kalau kita ingin lebih spesifik lagi, pindah-pindahlah membaca Al-Quran dari kamar satu ke kamar yang lain ya. Biar kamar itu dapat berkah khusus ya. Nah, di ruang tamu baca Quran, pindah lagi besok ke kamar anak yang ke-1, anak yang kedua, anak yang ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Ya, pindah kamarnya, kamar 8 akhirnya pindah-pindah ya. Semuanya dibacakan Al-Quran, semuanya penuh berkah. Itu tidak ada tuntunannya sebenarnya, tapi kita tabaruknya di situ dengan Al-Quran ya. Ya, ketika kita membaca Quran, sungguhnya sudah cukup ya, semua kita akan tercurahkan berkah dengan membaca Al-Quran ini ya. Nah, jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Al-Quran ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kitab yang penuh berkah ya. Ini syarat kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? 9 ya. Yang ke berapa sekarang ya? 10 ya. Yang ke-10. Yang ke-10 adalah taqwallahi azza wa jalla fi kulli hal sirran wa alaniyah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesendirian ataupun bersama dengan yang lain ya. Dan ini jelas ya, ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 ya. Bahkan dengan ketakwaan ini, dengan keimanan ini kita pertahankan, mengundang banyak sekali bentuk-bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit dan dari bumi. Apa dalilnya? Tadi surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Masyaallah ya. Jadi
Disebutkan di sini tafsirnya apa? Wal barakatu jam'u barakah wal maqsudu minal jam'i ta'adduduha. Barakat jamak ya. Berarti banyak berkah. Banyak sekali. Bi'tibari ta'addudi asnafil asya'il mubarakah. Dengan sejumlah titik-titik keberkahan yang Allah kehendaki untuk diturunkan kepada hambanya. Air yang diminum berkah, makanan yang diminum berkah, pakaian yang dipakai berkah, kendaraan yang dipakai berkah semuanya, uangnya berkah, semuanya luar biasa. Semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa ya. Bahkan oleh karena itu semua yang kita harapkan di dunia ini dari kehidupan kita, semuanya kita harapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Keluarga kita, apa isi keluarga semuanya berkah ya. Yang kita gunakan, kita manfaatkan, anak-anak kita, keturunan kita semuanya membawa berkah. Baik jamaah sekalian, mati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan kita secara menyeluruh terhadap kehidupan kita, dan kita mendapatkan curahan tersebut tanpa henti hingga kita berhadapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.